Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Bagaimana kabar dulur? Semoga kabar sampean kabeh kabar baik, kabar sehat. Sehat wonge sehat, tandurane kabeh sehat. Ya dulur, ini waktunya penyepren perdana dulur. Jadi ini usia bisa dikatakan 9 hari atau 10 hari. Nah, ini memasuki fase gerandong pertama. Ini perlu diperhatikan. Jadi gerandong ini munculnya naik berambang wis mulai bior. Pupuk pertama inilah mulai fase gerandong pertama. Oke dulur, segera diracik obatnya. Nah, untuk pengobatan perdana ini masih belum lengkap. Ini untuk obat-obatannya dulur. Jadi saya intikan ke gerandong dan ulat beserta pembentukan karakter pertama. Untuk Nativo nggak ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nativo dulur. Satu, dua, satu, dua sendok. Untuk Nativo 2 sendok dulu. Jadi Nativo ini untuk melahirkan tunas tegak lurus. Dadi ini gampang iki, tak berada bayi nek lair iki bongo, postore iki kokoh atau keker, gagah. Selanjutnya bocah iki berkembang dewasa yaiku gagah ya. Wes gak adek melantong bulir wis ndak. Selanjutnya yaitu pemakaian Asmax dulu. Asmax bisa kita pakai 30 cc. Kok akeh Mas Mek? Ya ini kan fase gerandong pertama ini harus maksimal. Penjagaannya harus maksimal, mengatasi juga maksimal apabila sudah terkena. Ya umpama 20 cc Mas bisa, enggak masalah. Tapi ini yang jelas melihat kondisi. 20 masuk wes gak apa-apa. Selanjutnya yaitu kita memakai wes remasol Mas. Nah, remasol dicipi antarane 5 sampai 10. Nah, ini pakai 10 aja. Kondisi mendung, kondisinya mendung dulur, karena ini berambangnya alhamdulillah tumbuh kembangnya lancar. Wani
tumbuh kembangnya lancar. Jadi pertama, pemakaian Remasol ini walaupun 5-7 mili ini wajib, karena pembentukan karakter pertama, karakternya doyong ya doyong, karakternya bengkong ya bengkong malian. Selanjutnya yaitu Incipio, obat tulat dulur. Tiga. Obat tulat ini kita pakai 10 cc. Karena yang jelas belum begitu ada tanda-tanda ulat ini, istilah kata bersemayam, mendok-dok atau telur-telur ini ya minim. Setelah ini kita bisa memakai, ini ada sisa dulur karena belum belanja, Antrakol. Kita bisa pakai 1-2 sendok dulu. Selanjutnya ini nanti pengobatan berikutnya Antrakol sudah langsung melonjak ke 4-5 sendok. Jadi untuk saat ini diawiti dhisik. Selanjutnya karek nerusno nambahi enggak masalah. Yang terakhir kita memakai Marsal bisa dikasih 15. Nah, Marsal bisa dikasih 15. Marsal ini untuk indukan gerandong. Jadi biasanya indukan gerandong itu singgah di gampeng-gampeng, apalagi gampengnya lembab. Ini sering terjadi, memang bisa dikatakan tempat sarangnya indukan gerandong. Makanya untuk pengobatan kalau bisa dari gampeng bedengan itu, samping bedengan itu diutamakan. Wes dulur ya, ini untuk pengobatan pertama ini dulu dari pengawalan. Selanjutnya nanti masuk antarane Antrakol ada, Baret Komandan ada, terusan Dakonil ada, Tyson sudah mulai. Ini sementara untuk pengobatan awal di usia Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ini 10 hari kita memakai pengobatan dengan takaran awal dulu. Ini dengan takaran awal ya awal mengawali jororo terus wakeh. Nah untuk asmek tidak masalah, karena ini fase gerandong pertama, wajib hukumnya wajib. Nah bisa langsung diobatkan dulur setelah selesai pengecaman. Oke dulur, untuk penyakit gerandong ini memang harus diawali dengan pengobatan asmek. Makanya jangan sampai ditinggal asmek. Jadi ini inti dari pokok permasalahan di usia kayak gini ya, intinya gerandong. Jadi ini jangan sampai ini fase pertama ini kita teledor memang, apalagi bibit kawak ini. Guys, nanti awiti ngobat. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi untuk obat-obatan selama ini yang saya terapkan ini belum masuk semua dulur ya. Jadi ojo takok kok kakan takok, Mas perekat gak dipakai, Mas tisen gak dipakai, atau Mas ini baret gak dipakai lah ini. Jadi obatan berikutnya ini nanti semua dipakai. Untuk kali ini memang untuk menyingkat waktu juga, ini kerjaan banyak. Akhirnya obat seadanya dulu karena ini memang pengobatan perdana. Ini selanjutnya ya tidak akan jeda lama untuk pengobatan lagi. Yang jelas pedoman piye ki selanjutnya ki untuk gerandonge, untuk ulate ki dalam kondisi aman-aman aja ataupun bisa dikatakan masuk tapi berapa persen. Nah ini pengobatan ini tergantung kondisi. Nah, ini pengobatan selanjutnya Dakonil, baret, pokok dalam golongan obat-obat yang saya pakai itu nanti akan masuk semua. Jadi menurut takaran masing-masing sesuai dengan kondisi dan usia, menyesuaikan. Jadi obat gak anggerto, disesuaikan. Makanya Brambang ini kategori ini pertumbuhan over, pemakaian yo harus meningkat atau ditingkatkan untuk takaran. Nah kalau perkembangan atau pertumbuhan itu masih belum dikategorikan normal, cik nyimak nyimik, ibaratnya cik cara wong mlaku no pelan-pelan timak-timik. Nah ini pemakaian obat-obatan ya harus disesuaikan, terutama obat fungisida. Nah itu dititeni. Ini saya kasih Remasol 10 cc ini memang dalam kategori ini cuaca mendung, panas tapi mendung, bahaya ini rentan bulir. Nah saya ingin membentuk karakter Brambang ini tegak, soalnya kondisi ini memang tidak ada angin saat ini, repot iki. Jadi kalau Brambang sampean usia kayak gini, pertumbuhannya belum terlalu bisa dikatakan laju cepat, ini untuk Remasol jangan pakai dulu. Kalaupun pakai boleh tapi ya 1 sendok. Nah berikutnya pengobatan, mari kita memakai selanjutnya sesuai perkembangan. Kok tambah dur, nah pakai langsung 10 cc. Untuk penjedaan pengobatan ini bisa dilakukan 3 hari sekali atau jeda 2 hari. Kalau musim panas ulatnya ndak ada, gerandong sudah beres, ini bisa dijeda 2 hari, bahkan bisa 3 hari menurut kondisi atau sesuai kondisi. Jadi no jujur-jujuran gang sedino terus wadalah obat entek tenagane limpek kan awake. Nah jadi semua itu bisa diatur dulu. Jadi jangan khawatir untuk ragate akeh Mas, alah ragate seti yo nandur-nandur kacang tolo kuwi. Nah setelah pengobatan selesai, ini dulur kontrol dulur. Jadi habis diobat kondisi atau posisi bagaimana posisinya Brambang ini melur atau gimana. Nah ini menginjak usia 9 atau 10 hari, bibit tajuk Thailand nganjuk. Nah, bibit konti Mas, bibit nak ingu dewi, nak ngopeni dewi. Nah jadi untuk pengobatan ini kita utamakan
kita lengkapi semua. Nah, untuk takaran nanti tolong dalam tahap demi tahap ini nanti bisa disimak, ataupun kalau usia berambang sampan sudah di atas ini nanti bisa simak di video-video sebelumnya, banyak sudah. Alhamdulillah. Jadi di saat berambang usia 9 atau 10 hari ini, tolong untuk penyiraman masih dikategorikan sangat-sangat penting. Untuk penyimpanan air bisa dikondisikan. Jadi ini penyimpanan air itu di saat berambang masih kecil ini, yang jelas bisa dinaikkan untuk pengisiannya. Jadi ini banyu ini dunggahno di ukuran, pokok jangan melebihi, pokok jangan sampai kurang 1,5 kg. Pokok 1,5 kg ini sudah diambang kenormalan. Lah nek gote cetek mak, gote cetek atau cetek, nanti tetap dikondisikan. Berarti ya dari atas pas berambang iki 1,5 kg. Berarti mas ya, engko penyimpanannya sedik mas. Iya, engko kan gote sampean cetek. Ya disesuaikan. Kita menyesuaikan itu ukuran 1,5 kg. Jangan kita pakai ukuran pakai kedalemane got, ndak boleh. Jadi ukurannya dari atas ini pas berambang. Nah, nanti sampai bisa simak ini. Nah, berambang ini naik cukup air, dia warnanya bening dulu. Karena apa? Cukup mineral, cukup bening. Karena apa? Podo koyok selang iku nek isine banyu iku bening bakal didelok. Lah dalah kuadoten bening. Tuh. Jadi kalau tanam berambang kok di usia-usia kecil ini asupan air kurang, ini nanti akan bermasalah dari awal. Nah, ini kunci paling kunci pol dari awal. Habis tanam itu siram setiap hari. Jadi ini akeh wong males. Karena apa? Belum ada apa-apanya. Tanamannya rondukul kok siram ae, kesel aku. Roto-roto iki. Jadi ini makanya tolong dirubah kebiasaan ki dihilangi total. Pengen bramenge bongoh-bongoh, tukulane seger-seger, ya kuwi dicukupi banyune atau airnya dicukupi. Karena apa? Faktor pertama ini tumbuh kembangnya berambang ya tergantung. Sampai pupuke wakeh tapi kalau airnya ini tidak mencukupi saat dari awal sampai di usia segini, ini nanti berambang sampean tidak akan bisa tumbuh normal. Makanya kok bar tanem kok terus gak entuk banyu, alah lah berambange. Satu tukulnya tumbuhnya kadang rendang, kedua nih tumbuh ndak bisa segar, odongnya pucat putih repot. Nah, selanjutnya perkembangan lebih rumit atau banyak masalah tentang perkembangan. Kalau kita cukupi, insya Allah berambang kita ijo royo-royo, seger wer-wer. Nah, ini. Untuk pemupukan selanjutnya ini nanti kita melangkah saat sudah 7 hari masuk. Nah, ini ukurannya 1,5 kg. Wes ini pedoman dulur. Jadi ini nanti kalau tidak diisi lagi kan dia akan setiap hari kan turun. Nah ini habis disiram, buat siram turun lagi. Ini akan otomatis. Jadi setelah air turun habis, ini nanti boleh ngisi maneh.
munggah, ndak masalah. Jadi pokok intinya air jangan sampai ngendok. Jadi ini kalau air ngendok terus itu nanti akan membahayakan perkembangan berambang. Malah justru bisa sirkulasi kalau turun. Terus waktu pengisian lah naik diisi pas giliran tepak malahan. Ini malah berambangnya bisa hidup normal. Tanah ini bisa ada basah ada kering. Jadi ini sirkulasi pergantian. Cara istilah ki wayah adem. Nah, di sini adem. Jadi ini lemah ki yo di dalam ini harus bisa naik turun untuk udara nih. Makanya butuh rongga. Nah, dulur, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PTG, pejuang tanpa